Berlian dan Kodok. Alkisah, hiduplah seorang nelayan dan istrinya. Mereka memiliki seorang gadis kecil bernama Lina. Nelayan itu akan berangkat ke tepi sungai setiap hari dan kembali hanya dengan segenggam untuk keluarganya. Suatu hari, ketika dia sedang menyiapkan jala ikannya, dia melirik ke sisi di mana dia melihat seorang bayi mengambang di sungai di atas daun raksasa. Oh ya ampun, apa yang dilakukan bayi ini di sini mengambang di sungai? Lebih baik aku membawanya, kalau tidak dia akan tenggelam. Nelayan menggendong bayi itu dengan lembut dan membawanya pulang kepada istrinya. Sayangku, anak ini mengambang di atas daun di air. Aku harus menyelamatkannya dan membawa pulang. Kita sudah memiliki anak perempuan. Bagaimana kita bisa membesarkannya? Gadis kecil itu bernama Fiona. Petani itu mencintainya sama seperti putrinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Lina dan Fiona tumbuh menjadi dua gadis cantik. Sementara Lina tumbuh menjadi seperti ibunya, Fiona baik dan peduli sama seperti ayahnya. Nelayan itu sakit keras dan segera meninggal. Fiona merasa sedih. Kau membawa nasib buruk kepada kami. Kau membawa sial. Segera keengganan ibu untuk Fiona tumbuh lebih dan lebih. Dia mulai memperlakukan Fiona seperti pelayan dan mengeluarkannya dari keluarga. Dia akan membuatnya makan di dapur sendirian dan bekerja terus-menerus. Selain tugas-tugas harian, Fiona harus pergi 2 kali sehari untuk menimba air, lebih dari 1,5 mil jauhnya dari rumah, dan membawa pulang semangkuk penuh. Suatu hari, dia pergi ke air mancur dan duduk di sana menangis dengan sedih. Saat itu, seorang wanita miskin mendatanginya dan berkata, Oh, gadis cantik, apakah boleh aku minum dari kendimu karena aku sangat haus? Iya, tentu saja bisa. Fiona menyeka air matanya, menuangkan air untuk wanita tua itu, sambil mengangkat kendi agar ia dapat meminumnya dengan mudah. Wanita itu setelah minum berkata, Kau begitu baik dan sopan, sehingga aku akan memberimu hadiah. Setiap kali sesuatu menyentuh hatimu dan keluar dalam bentuk air mata, mereka akan berubah menjadi berlian dan mutiara. Wanita miskin itu sebenarnya adalah peri, dan segera setelah dia menyilangkan tangannya, dia berubah menjadi peri. Fiona terdiam. Saat Fiona terjatuh dan tidak percaya, peri itu tersenyum dan juga menghilang. Fiona sampai di rumah menemukan ibunya marah karena dia kesal. Beraninya kau begitu lama untuk kembali dari air mancur. Aku dan saudaramu sudah haus. Sekarang kau pergi ke dapur. Maaf, Ibu. Segera setelah Fiona memasuki dapur, dia menurunkan kendi itu dan mulai menangis dengan sedihnya. Dan tepat seperti yang dijanjikan sang peri, air matanya berubah menjadi berlian yang berkilau dan mutiara yang mengkilat ketika air mata turun di pipinya. Sang ibu memasuki dapur dan melihat Fiona menangis berlian dan mutiara. Apa yang kulihat di sana? Mutiara dan berlian mengalir di pipimu? Bagaimana ini terjadi? Fiona menjelaskan apa yang terjadi ketika dia berada di air mancur dan ibunya sangat terheran. Lina, kau harus pergi ke air mancur segera. Apa kau tidak senang kalau bisa seperti dia? Kau hanya perlu pergi dan mengambil air dari air mancur. Dan ketika seorang wanita miskin meminta minum, berikan padanya dengan sangat sopan. Dan segera kau juga akan memiliki banyak berlian dan mutiara yang kau inginkan. Seperti katamu, Ibu. Baiklah, pergilah. Lina pergi ke air mancur dengan membawa ceret perak terbaik di rumahnya. Ketika dia mengambil air dari air mancur, dia melihat seorang wanita berpakaian bagus keluar dari hutan yang mendatanginya dan meminta minum air. Oh, gadis cantik, bolehkah aku minum dari kendimu? Apakah aku datang ke sini untuk memberimu minum? Kukira kendi perak ini lebih cocok untuk nyonyamu, bukan? Kau hampir tidak sopan. Nah, kalau begitu, karena kau begitu tidak ramah dan kejam, aku mengutukmu setiap kali kau bicara, kau hanya mengeluarkan suara seperti seekor katak.
Lina berusaha menghentikannya, tapi suaranya seperti kodok. Menyadari semuanya sudah terlambat, Lina mulai menangis. Dan ketika dia mulai menangis, hanya suara krok-krok keluar darinya. Putriku, suara apa yang kau buat? Lina mencoba berbicara, tetapi hanya suara kodok yang terdengar. Dia telah dikutuk. Putriku telah dikutuk. Ya ampun, kaulah yang telah menyebabkan semua ini. Dan kau harus membayarnya ketika saatnya tiba. Pergilah dan cari kayu. Linaku sudah kelaparan. Fiona sangat terluka dan berlari keluar rumah meninggalkan mutiara dan berlian jatuh di jalan. Pagi berikutnya, ketika Fiona sendirian di gudang, dia mulai bernyanyi. Hari ini hari yang indah, ku harap hari yang indah. Terima kesedihan dan sakitku dan penuhi keinginanku. Saat itu, seorang pangeran lewat dan dia melihatnya dari kejauhan. Nyaris tidak bisa melihat dengan jelas padanya. Pangeran tersenyum, dia terpesona oleh suara cantiknya. Fiona kembali ke rumah, tidak menyadari bahwa pangeran telah melihatnya. Pangeran tidak bisa tinggal tanpa melihat wajahnya. Dia memerintahkan pengawalnya untuk menunggu dan pergi ke rumah Fiona untuk melihatnya. Halo Baginda, apa yang membawamu ke sini? Aku melihat seorang gadis di luar gudang dengan suara yang begitu indah seperti malaikat, sehingga aku jatuh cinta padanya. Siapakah dia? Ya, dia adalah putriku. Aku akan pergi menjemputnya segera. Lina, kenakan pakaian saudara perempuanmu dan pergi keluar. Seorang pangeran ingin menemuimu. Oh, kau memiliki suara yang begitu indah, membuat hatiku terpikat. Dan aku akan melamarmu sebagai calon istriku. Aku akan sangat senang sekali jika kau dapat bernyanyi untukku sekali lagi, agar aku dapat menyimpan esensi suara indahmu dalam cangkang ini, agar ibuku dapat mendengarnya, sehingga dia bisa menyetujui pernikahan ini. Lina dalam semua kegembiraannya mencoba untuk bernyanyi, tapi hanya terdengar suara kodok. Ejekan macam apa ini? Apakah kau menghinaku? Penjaga, ambil wanita ini dan bawa dia segera. Pangeran, maafkan saudariku. Karena dia dikutuk bahwa kapanpun dia ingin bicara, dia akan mengeluarkan suara seperti katak. Aku adalah orang yang bernyanyi di gudang. Pangeran terpesona melihat Fiona, tetapi ingin memastikan bahwa dia tidak dibodohi lagi. Maukah kau bernyanyi untukku? Pangeran, maafkan saudariku karena dia dikutuk. Akulah yang bernyanyi. Kasihani dia, jangan membuatnya lebih buruk. Aku mohon padamu, pangeran yang kuat. Pangeran cukup terkesan dengan suaranya. Suaramu secantik dirimu, dan itu mencerminkan kau pasti memiliki hati yang cantik juga. Aku ingin menjadikan kau putriku. Maafkan aku, pangeran. Aku harus menolak karena itulah impian saudariku untuk menikah dengan seorang pangeran. Apa? Aku tidak bisa menikahi kodok pembohong. Fiona berlutut menatap langit. Oh, peri ajaib. Tolong datang dan bantu aku untuk menghilangkan kutukan saudariku. Biarlah aku yang menerima kutukannya, sehingga dia dapat memenuhi mimpinya dan menikahi seorang pangeran. Melihat saudara perempuannya berdoa untuknya, Lina berlari dan memeluk adik perempuannya sambil menangis dan menangis. Saat itu peri muncul di depan mereka. Aku lihat bahwa kau telah mempelajari pelajaranmu. Aku akan mengambil kutukanmu. Dan sekarang, saat kau ingin berbicara, suara yang paling indah akan datang darimu. Peri itu mengayunkan tongkatnya dan Lina diberi sihir sama seperti saudara perempuannya. Terima kasih banyak. Aku sangat berterima kasih atas pemberian ini. Peri itu tersenyum, melambaikan tongkat sihirnya dan menghilang. Aku ingin menikah denganmu, Fiona, karena aku telah jatuh cinta dengan kebaikanmu dan hatimu yang pemaaf. Dan untuk adikmu, adik lelakiku akan bahagia untuk menikahinya. Dan dia akan membuatnya sangat bahagia. Fiona sangat bahagia dengan lamaran sang pangeran, dan mereka memutuskan untuk segera menikah. Pernikahan besar diadakan, dan kedua saudari itu menikah. Orang-orang dari seluruh kerajaan diundang. Namun tetapi ibu mereka tidak diundang. Setahun telah berlalu,
dan kerajaan bersukacita atas kelahiran seorang bayi perempuan yang cantik. Fiona menggendong bayi putri di tangannya. Saat putri kecil itu menangis untuk pertama kalinya, sedikit air mata bergulir di pipinya dan berubah menjadi berlian yang berkilau. Sekali lagi, kebaikan telah menang.